Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk ibadah pada malam hari ini yang boleh terlaksana karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan kepada kami. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa sorgawi Engkau kuasaku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih. Pada malam hari ini kita bersekutu kembali dalam persekutuan doa Prapentakosta dengan tema surat kepada jemaat di Philadelphia. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dan juga meneladani kehidupan jemaat di Philadelphia. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami untuk setiap hari-hari yang boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Pada saat ini kiranya kami memohon bimbingan dari Roh Kudus untuk membantu kami mengerti dan juga merenungkan apa yang menjadi kisah jemaat di Philadelphia sehingga boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui pribadi kami masing-masing, Tuhan boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan ya Bapa seluruhnya kehidupan kami hanya di dalam tangan dan juga pengasihan Engkau. Hanya di dalam nama-Mu dan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada malam hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat ke-7 sampai ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kepada jemaat di Philadelphia,
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jelmaan iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita telah bersama-sama membaca tentang kehidupan jemaat di Philadelphia melalui Wahyu 3 ayat 7-13 ini. Pada saat wahyu ini diturunkan kepada jemaat di Philadelphia ini bukanlah jemaat yang berasal dari sebuah kota besar, tapi jemaat ini adalah jemaat dari sebuah kota kecil di kota di sebelah tenggara kota Sardis. Kota Philadelphia ini berada pada dataran tinggi. Ia terletak di lembah Cogamus dan di bawah kaki gunung Tmolus. Dan kota ini didirikan pada tahun sekitar 150 sebelum Masehi. Nama kota Philadelphia ini sendiri diambil dari sebuah peristiwa dari seorang raja Attalus II Philadelphus atau Philadelphia, yang artinya yang mencintai saudaranya laki-laki dan perempuan. Surat kepada jemaat di Philadelphia ini ditulis kurang lebih sekitar akhir abad Masehi. Dan jikalau kita mau melihat bahwa jemaat di Philadelphia ini merupakan salah satu jemaat yang tidak mendapat teguran dari Tuhan. Salah satu di antara yang lainnya ialah jemaat di Smyrna yang telah bersama-sama kita pelajari dan juga kita renungi kehidupannya di doa Prapentakosta yang telah lalu. Nah, kita ingin belajar melalui kehidupan jemaat di Philadelphia. Kita melihat melalui pembukaan dari surat ini dikatakan bahwa inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini secara jelas merujuk kepada Kristus yang ialah keturunan dari Raja Daud sendiri. Ketika Kristus sudah berkehendak, maka tidak ada yang dapat mencegahnya, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Keseluruhan dari surat kepada jemaat di Philadelphia ini mau memperlihatkan kita tentang nuansa eskatologis, nuansa pengharapan akan situasi dan juga kondisi baru bersama dengan Kristus. Di tengah-tengah nuansa eskatologis ini ada dua pesan penting yang bisa kita lihat melalui pembacaan kita pada malam hari ini. Yang pertama ialah tentang pesan atau kabar sukacita, dan yang kedua ialah pesan pengingat kepada jemaat di Philadelphia. Pesan yang pertama bisa kita lihat melalui pembacaan di ayat yang ke-8. Kabar sukacita ini datang ketika Kristus sendiri mengatakan pintu telah terbuka kepada jemaat di Philadelphia dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Ketika kita melihat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita langsung dapat
berpikir, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan oleh jemaat Philadelphia sehingga Kristus sendiri telah membukakan pintu kepada Yerusalem yang baru, kepada kerajaan yang baru. Ketika kita mau melihat dan juga mencermati di ayat yang ke-10, jemaat ini merupakan jemaat yang hidup menuruti firman Allah, menekuni firman Allah dan setia menantikan kedatangan Allah. Oleh karena itu, Kristus menyatakan kabar sukacita, membuka pintu kepada kerajaan baru, kepada Yerusalem baru, kepada jemaat di Philadelphia ini. Jemaat yang dikatakan bukanlah jemaat yang besar, bukanlah jemaat yang berasal dari keturunan-keturunan imam-imam ataupun dari orang-orang yang dipandang, melainkan justru dari jemaat kecil, dari orang-orang yang dikatakan berada pada tingkatan yang lebih rendah dibandingkan jemaat yang lain. Tetapi justru dengan kehidupannya yang benar-benar tulus dan taat kepada Allah, merekalah yang mendapatkan kabar sukacita, dibandingkan dengan ayat ke-9 yang bisa kita lihat beberapa orang yang dikatakan sebagai jemaah iblis, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai orang-orang Yahudi, orang-orang yang membanggakan imannya, yang membanggakan kedudukannya, yang membanggakan identitas dirinya sebagai orang Yahudi. Orang-orang seperti imam-imam, ahli-ahli Taurat, bukan seperti itulah yang diselamatkan. Justru orang-orang dari kota kecil, orang-orang dari tingkatan yang tidak dipandang di dalam masyarakat, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah, itulah justru yang kemudian diselamatkan oleh Kristus karena ketaatan dan juga kesetiaannya kepada Kristus. Itulah kabar sukacita pertama yang bisa kita lihat di dalam pembacaan kepada surat jemaat di Philadelphia ini, yang kemudian bisa kita lihat bahwa kabar sukacita ini bukan hanya berhenti pada pintu yang dibukakan kepada jemaat di Philadelphia, tetapi juga dikatakan bahwa Kristus sendiri yang akan melindungi di hari pencobaan yang akan datang di atas seluruh dunia ketika pencobaan itu datang di atas bumi. Kita bisa melihat hal ini diidentikan dengan pengkabaran wahyu akan akhir zaman, di mana banyak pencobaan anti-kris yang kemudian mencobai para jemaat Kristen, hal-hal yang kemudian menjauhkan para jemaat Kristen dari Allah, membuat mereka meninggalkan Allah. Hal inilah yang kemudian dijanjikan oleh Allah ketika jemaat Philadelphia ini mendapat kabar sukacita. Allah sendiri yang menjanjikan keselamatan, menjanjikan perlindungan sehingga mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mereka diselamatkan dari apa yang menjadi pencobaan-pencobaan yang akan terjadi di atas bumi. Kemudian pesan yang kedua yang bisa kita lihat setelah berita sukacita itu ialah berita pengingat, pesan pengingat kepada jemaat di Philadelphia bahwa ketika mereka telah menerima kabar sukacita itu, mereka juga harus mengingat bahwa kabar sukacita itu harus dijaga. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dikatakan bahwa setiap orang haruslah mawas diri dan tidak puas pada apa yang telah ia kerjakan. Tidak cepat puas pada apa yang ia kerjakan, tidak mudah bangga pada apa yang telah ia kerjakan. Dikatakan bahwa setiap orang harus sadar, harus mawas diri dan berjaga-jaga supaya tidak seorang pun mengambil mahkotanya. Tidak seorang pun dapat mencuri mahkotanya dan mahkotanya bahkan tidak akan jatuh ke tempat yang salah. Hal ini mengatakan bahwa setiap orang perlu untuk sadar bahwa pencobaan akan selalu hadir di dalam kehidupan kita, bahwa hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah akan selalu hadir di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Oleh karena itu, ketika seseorang telah memiliki sebuah fondasi kebenaran di dalam Kristus, maka kebenaran itulah yang harus dijalankan, harus ditekankan, harus dibela di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin seperti yang kita sudah mengetahui bahwa ketika kita menjalankan kebenaran yang diwartakan oleh Kristus, maka mungkin saja ada beberapa pihak yang tidak suka, mungkin saja kita akan mengalami penolakan, mungkin saja kita akan mengalami penindasan. Tetapi justru disitulah ketika Kristus mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, untuk terus menyatakan apa yang menjadi kebenaran, untuk terus memegang teguh apa yang kita anggap sebagai kebenaran di dalam Kristus. Dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh, sehingga nama Allahku akan dituliskan kepadanya. Yerusalem baru yang turun ke dalam dunia akan diberikan kepadanya. Kabar sukacita itu harus direspon dengan sebuah tindakan yang positif. Kristus mengajak kita bukan hanya untuk menerima kabar sukacita secara cuma-cuma, tetapi justru kita harus merespon itu semua dengan sebuah respon yang positif, yang semakin membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang memang beriman. Hal ini mengingatkan kita kurang lebih dengan kejadian yang saat ini sedang kita alami. Peristiwa kepada jemaat di Philadelphia ini mengingatkan kita kepada situasi yang saat ini sedang kita alami di tengah-tengah pandemi ini. Mungkin di antara kita ada yang merasakan kehilangan, ada yang merasakan kekecewaan, ada yang merasa keputusasaan. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa Allah memberikan ini semua di tengah-tengah kondisi umat manusia pada saat ini, sehingga kita harus merasakan kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan segala sesuatunya. Tetapi kita mau melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang saat ini kita alami, di tengah-tengah pencobaan yang sudah dikatakan di dalam Wahyu bahwa akan ada banyak pencobaan, bahkan ada permasalahan-permasalahan di dalam dunia ini akan menjauhkan kita dari Allah. Kita mau diajar untuk hidup seperti jemaat di Philadelphia ini yang tetap setia, tetap taat, tidak menyangkal Allah di dalam kehidupannya. Ia yang selalu mau menunggu dan juga menaati apa yang menjadi keinginan Allah di dalam kehidupannya. Kita mau bersama-sama melihat apakah di tengah-tengah situasi kita pada saat ini kita sudah menjadi jemaat yang baik seperti jemaat di Philadelphia, atau justru kita menjadi jemaat yang dikatakan sebagai jemaah iblis, jemaah yang hanya membanggakan iman kita, membanggakan apa yang telah kita perbuat. Atau justru kita seperti jemaat di Philadelphia yang saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menyatakan kebenaran dan juga menaati apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan ini. Apakah kita sudah mampu menjadi jemaat-jemaat yang menguasai diri kita, yang mampu mawas diri, mengingat bahwa kita harus tetap memperjuangkan kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari menawarkan kita hal-hal yang mungkin saja menjauhkan diri kita dari Allah. Kita mau melihat apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi orang-orang yang merespon baik kabar sukacita ini, keselamatan yang diberikan Allah, Yerusalem baru yang dijanjikan oleh Allah. Kita mau melihat apakah kita sudah menjadi jemaat yang merespon dengan baik, atau justru kita menjadi jemaat yang tidak merespon dengan baik dan justru menyangkal keberadaan Tuhan karena situasi yang mungkin mengecewakan. Kita mau belajar dari kehidupan jemaat di Philadelphia ini. Kita bersama-sama melihat dan juga meneladani bahwa kehidupan di dalam Kristus mungkin saja akan menemui banyak rintangan, tetapi ia menjanjikan sebuah perlindungan, menjanjikan sebuah pengharapan akan situasi baru, kehidupan baru di dalam Kristus, di mana kita semua diselamatkan dan juga kita akan hidup kekal bersama dengan Ia. Marilah kita seperti jemaat di Philadelphia, kita membuka telinga kita membuka hati kita
kita hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepada Allah, dan juga mengasihi sesama kita sebagaimana kita juga mengasihi Tuhan Allah kita. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk pembacaan firman yang boleh kami bersama lakukan di dalam persekutuan doa Prapentakosta pada malam hari ini. Biarlah kiranya apa yang boleh kami baca dan renungkan melalui kehidupan jemaat di Philadelphia boleh benar-benar kami lakukan di dalam kehidupan kami di masa kini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup terus meneladan Kristus dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya kebenaran Kristus yang terus boleh menuntun kami, sehingga kami boleh tetap teguh, kami boleh tetap berani menghadapi situasi yang mungkin saat ini mengecilkan semangat kami, menyurutkan niat kami untuk berbuat baik. Tetapi kiranya melalui pertolongan Kristus kami boleh semakin teguh, semakin kuat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah melalui kami Kristus boleh berkarya di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan dan pengasihan Allah Bapa. Hanya di dalam nama-Mu dan Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah kau cemas,
berkat yang melimpah dahsyat, berkat yang melimpah dahsyat. Tuhan, Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk tim medis, agar Engkau memberikan kesehatan fisik yang baik kepada mereka, juga tim dokter dan perawat, agar Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan fisik yang prima, serta hati yang tulus dan kesabaran di dalam merawat setiap pasien yang terkena virus. Dan oleh hikmat-Mu ya Tuhan, tim dokter dapat memberikan pengobatan dan perawatan yang tepat kepada setiap pasien. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk korban pandemi virus. Oleh belas kasihan-Mu, mereka juga mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Dan mereka dapat menghadapi penolakan masyarakat dengan kesabaran yang daripada Tuhan. Sesungguhnya ya Bapa, Engkau-lah yang menjadi sumber pengharapan bagi mereka. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau saja yang menjadi sumber kekuatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah menyertai setiap kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Dan saat ini kami Tuhan menyerahkan seluruh keberadaan bangsa kami, bangsa Indonesia, negara kami yang tercinta ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jajaran pemerintah, siapapun yang bertugas dan dimanapun area mereka bertugas Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga memberikan kebijaksanaan. Jadikanlah pemerintah kami sebagai alat-Mu untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian, sosial, dan politik di negara kami. Dan jadikanlah juga Tuhan pemerintahan kami sebagai alat untuk dapat memberikan kebijaksanaan yang baik di dalam menyelesaikan persoalan pandemi ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan negara kami, bangsa kami dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan keberadaan kami sebagai warga negara Indonesia. Biarlah Tuhan, Engkau juga membuat kami, agar kami dapat menjadi bangsa, dapat menjadi warga negara yang rukun, yang juga bekerja sama satu sama lain, tidak memandang dari agama mana, etnis mana, suku mana, untuk kami dapat bekerja sama membantu pemerintah dalam menghadapi keadaan pandemi seperti saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami ini. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin berdoa khususnya untuk masyarakat Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati kami agar kami dapat mengikuti segala peraturan pemerintah dan segala penyuluhan yang pemerintah berikan, agar kami dapat membantu pemerintah untuk memutuskan pandemi ini ya Bapak. Bapak, kami juga ingin berdoa untuk masyarakat Indonesia, di mana banyak masyarakat yang terkena efek samping dari pandemi ini ya Bapak. Engkau yang tetap memberikan pemasukan kepada setiap masyarakat yang terkena efek dari pandemi corona ini ya Tuhan. Juga Engkau yang memberikan mereka yang memiliki kemampuan untuk memberikan yang lebih, agar mereka dapat membantu sesama masyarakat yang kesulitan. Tuhan, Engkau juga memberikan kami kebijakan agar kami dapat memilah dan memilih mana berita-berita yang tidak pantas untuk kami sebarkan ya Bapak.
Engkau yang menjadikan kami masyarakat yang lebih bijaksana lagi ya Bapa. Tuhan, Engkau yang berkati kami masing-masing dari kami agar kami dapat melewati pandemi ini dengan ikhlas dan kami dapat tetap mengucap syukur hanya kepadamu saja ya Bapa. Hanya dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Allah ya Bapa kami juga berdoa untuk aparat keamanan. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat dan kesehatan agar mereka dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan PSBB, yaitu pembatasan wilayah berskala besar ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga masyarakat agar mereka dapat menjalani peraturan PSBB tersebut dengan baik, serta dapat menahan diri untuk tidak keluar rumah jika tidak perlu, serta menjaga jarak atau physical distancing ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati aparat keamanan, biarlah mereka dapat menjaga keamanan dan persatuan bangsa ini di tengah-tengah ancaman memecah belahan bangsa ini Tuhan, di tengah pandemi ini. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya pandemi ini akan segera berakhir. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada saat ini kami ingin bersyukur untuk PKI yang masih dapat menyelenggarakan ibadah online sehingga umatmu dapat tetap merasakan persekutuan dengan Tuhan walaupun tidak dengan kondisi yang ideal. Kami juga bersyukur untuk kepedulian umat GKI Pakis Raya sehingga pelayanan diakonia dapat tetap berjalan bagi warga, jemaat, simpatisan, demikian juga masyarakat yang membutuhkan. Kami juga ingin berdoa untuk program kerja pelayanan tahun 2020 sampai 2021 agar dapat berjalan dengan menyesuaikan kondisi yang ada saat ini. Kami ingin mendoakan juga untuk panitia pembangunan rumah ibadah agar dapat mengusahakan yang terbaik untuk rencana renovasi gedung gereja kami. Tidak lupa kami juga ingin mendoakan jemaat agar jemaat tetap dapat melaksanakan persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi dan keluarga. Kami juga ingin berdoa agar jemaat dapat memiliki pengharapan untuk menghadapi kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas seluruh penyertaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jamu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata.
Jangan dosa sampai menghalangmu, junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan doa Prapentakosta di malam hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, yang mengajarkan kami agar senantiasa mentaati firman Tuhan. Walaupun kekuatan kami tidak seberapa, tetapi biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjalani hidup di dalam ketaatan. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami dan melanjutkan dengan kegiatan yang lain. Biarlah kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,